hipertensif sekaligus penderita diabetes mellitus tipe 1. Sebelumnya di sini saya mau bercerita dan mengedukasi tentang penggunaan insulin. Awalnya sebelum menggunakan insulin, yang ada di pikiran saya mungkin sakit ya karena pakai jarum. Tetapi karena ternyata jarumnya sangat kecil, jadi rasanya sangat tidak sakit. Jadi dibandingkan dengan pemeriksaan gula darah yang di jari, masih lebih sakit itu mungkin ya kalau dibandingkan dengan pemakaian insulin sendiri. Kalau untuk saya, ketakutan yang saya alami hanya ketakutan terhadap jarum. Tapi mungkin bagi masyarakat umum yang ditakutkan adalah efek pemakaian dari insulin ini, yaitu pingsan dan lain sebagainya. Padahal itu semua tidak akan terjadi jika penggunaan insulin ini dilakukan dengan benar. Insulin ini sendiri bisa digunakan dalam beberapa kondisi, khususnya pada diabetes tipe 1, di mana diabetes tipe 1 sendiri biasanya merupakan kelainan genetik yang mengharuskan penderitanya untuk memakai insulin, dan beberapa kondisi seperti pasien yang hamil dan kondisi-kondisi lainnya. Sebelumnya banyak yang berpikir bahwa penggunaan insulin ini berbahaya. Banyak yang bilang setelah menggunakan insulin bisa pingsan dan lain sebagainya. Padahal untuk menggunakan insulin ini sendiri ada cara yang benar, yaitu 5 menit sebelum menyuntikkan insulin disiapkan dulu makanannya. Kalau bisa makanannya sudah siap di meja makan, baru menyuntikkan insulin. Karena 5 menit setelah pemakaian insulin, gula darah kita sudah bisa turun. Jadi untuk mencegah yang ditakutkan orang-orang selama ini, yaitu yang katanya pingsan, nah itu sebenarnya karena mungkin setelah menyuntikkan insulin terlambat makan. Yang perlu disiapkan sebelum menyuntik insulin yaitu yang pertama, menyiapkan makanan yang sudah siap disantap, kemudian mengatur angka untuk pemakaian insulinnya berapa unitnya, yaitu diputar sesuai dengan resep dari dokter. Untuk berapa unitnya, di sini saya memakai insulin Rizodex. Kemudian setelah diatur ke berapa dosis unitnya, kemudian dibuka dan bisa dilihat di sini. Kemudian untuk cara penyuntikannya sendiri, untuk pemakaian insulin dicari bagian tubuh yang paling banyak lemaknya. Yang pertama di bagian perut, kemudian bagian lengan atas, dan yang ketiga bagian paha dalam. Yang keempat bisa di bagian bokong belakang. Caranya yaitu dengan mencubit kira-kira seukuran 1 hingga 2 cm, kemudian disuntikkan. Untuk insulinnya disuntikan sambil dipencet sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Kemudian setelah penggunaan insulin, pasien harus segera makan. Jadi di sini saya mau cerita penggunaan insulin ini efeknya bagi saya seperti apa. Yaitu awalnya sebelum saya memakai insulin, saya sudah menggunakan obat kombinasi, yaitu obat metformin dan glimepirid. Tetapi gula darah saya masih tinggi sekitar 400 sampai 300-an, tidak pernah di bawah 200. Kemudian saya ke dokter spesialis penyakit dalam dan dianjurkan memakai insulin karena baru diketahui ternyata saya merupakan diabetes tipe 1 di mana wajib menggunakan insulin. Kemudian setelah memakai insulin, yang saya rasakan awalnya saya dalam satu malam kira-kira tidur terbangun sekitar 5-6 kali untuk buang air kecil. Tetapi setelah penggunaan insulin, saya sudah tidak merasakan keluhan sering buang air kecil pada malam hari, dan sudah tidak terlalu sering merasa haus seperti sebelum penggunaan insulin. Setelah menggunakan insulin, saya rutin mengukur gula darah stabil, yaitu setiap harinya saya cek sekitar 125.
dalam penggunaan insulin ini ada beberapa kondisi yang mengharuskan pasien ini segera mencari minuman manis atau makanan manis, yaitu apabila pasien merasa berkeringat dingin, kemudian gemetar setelah penggunaan insulin ya, atau mungkin jarak antara insulin 1 dan insulin 2 di antaranya itu mungkin pasien merasakan keringat dingin atau gemetar, maka pasien dianjurkan untuk menyimpan entah permen atau apapun yang tinggi gula untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin dikarenakan gula darah pasiennya turun setelah pemakaian insulin, kemudian pasien membutuhkan gula segera agar tidak terjadi hipoglikemi atau gula darah yang terlalu rendah. Jadi saya di sini sebagai dokter sekaligus sebagai pasien diabetes mellitus tipe 1 yang diharuskan memakai insulin, merasakan sendiri bagaimana manfaat dari pemakaian insulin ini. Jadi insulin ini aman penggunaannya apabila sesuai dengan aturan yang diberikan oleh dokter spesialis. Dianjurkan untuk kontrol rutin untuk pasien diabetes mellitus, kemudian tetap menjaga pola makan dan mengurangi karbohidrat serta makanan yang tinggi gula. Mungkin itu tadi sedikit cerita dan edukasi yang bisa saya sampaikan.